Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara Workshop of Technology Special About Git 2020 dengan tema Mari Mengenal Git. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Komputer atau yang mewakili, yang terhormat Koordinator Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Komputer, yang terhormat Ketua Program Studi D3 Teknik Informatika, yang terhormat Ketua HMDTI serta Ketua Acara dan Panitia yang telah menyelenggarakan acara ini. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat berkumpul di acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk melanjutkan ke acara selanjutnya, mungkin pesertanya banyak yang bertanya-tanya, siapa sih yang ada di depan ini? Kan ketutup masker juga kan, jadi nggak tahu. Iya. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, agar lebih sayang gitu ya. Pastinya. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajriati dan rekan saya Talita Fatasani. Tes. Selaku MC, berterima kasih kepada para peserta yang sudah hadir dalam acara workshop ini dan mengapresiasi, sangat mengapresiasi kepada para peserta karena banyak ya datang yang bukan dari daerah Semarang aja, dari luar kota, luar provinsi. Mungkin di luar planet juga. Bukan. Beri aplaus dulu dong buat para pesertanya. Kopi banget anjir. Oke, selanjutnya kita akan acaranya yaitu sambutan dari ketua acara yaitu Kak Danang Adria. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danang Aditya Nugroho. Saya sebagai ketua acara, saya mengucapkan terima kasih buat kalian semua, terutama buat Bapak Kaprodi, Dr. Fikri Budiman, dan teman-teman sekalian. Di sini saya membuat acara tentang workshop Git. Dan di sini nanti ada pembicaranya, yaitu dari Mas Wahyu Dwi Ramadan. Itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
Untuk sambutan yang kedua ada dari sambutan dari Ketua HMDTI yaitu Kak Alfandi Dwi Okta Dwi Putra. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya adalah Avandi Oktar Putra selaku Ketua HMBTI dari Universitas Dian Nusantara. Kehormatan bagi kami telah menyambut teman-teman peserta di sini untuk acara pada kali ini. Ini di luar dugaan ya karena kita dari daftar kita untuk lokal dan tapi peserta dari acara kali ini adalah banyak yang di luar Jawa juga. Kita terima kasih untuk teman-teman peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini karena di luar dugaan dari kami selaku penyelenggara. Dan kita juga mohon maaf apabila kita menyelenggarakan acara kali ini kurang berkenan di hati teman-teman. Mungkin bisa menjadi koreksi untuk kami juga. Dan terima kasih untuk dari pihak kampus, dari dekan, kaprodi, dan teman-teman semua panitia yang telah menyelenggarakan acara pada hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan terima kasih untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Kak Alfandi. Yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Program Studi D3TI, Bapak Dr. Fikri Budiman, Magister Komputer. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat untuk HMTI ini yang diketuai oleh Mas Alfandi dan Ketua Pelaksana. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Mas Danang, dan pembicaranya nanti Mas Wahyu ya. Mungkin nanti bisa didengarkan apa yang disampaikan Mas Wahyu, akan bermanfaat dan mungkin tidak sampai di acara ini saja, nanti di luar acara ini juga bisa menanyakan langsung ke Mas Wahyu lebih intensif gitu ya masalah teknologi KIT ini ya. Dan saya cukup bersyukur karena di masa pandemi ini panitia HMTI bisa menyelenggarakan hal yang insya Allah bermanfaat ini dengan peserta yang 97 gitu ya, hampir 100, sebentar lagi mungkin mencapai 100 gitu insya Allah. Akan bermanfaat untuk kedepannya. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan selain sebagai bengkel soft skill untuk HMTI yang akan bermanfaat untuk kedepannya, juga acara-acara ini tentunya nanti walaupun hanya sampai jam 12 nanti ilmu ini diharapkan akan bermanfaat sekali gitu ya. Dan kami dari rekan-rekan dosen mengucapkan selamat kepada HMTI yang telah menyelenggarakan acara bermanfaat ini. Dan semoga sukses sampai nanti dan ilmunya bermanfaat. Semoga nanti Mas Wahyu juga mendapat balasan yang baik karena mau berbagi ilmu kepada adik-adik kelasnya ini dan teman-teman ya gitu ya. Dan nanti mungkin Mas Wahyu bisa meluangkan waktu di lain waktu atau di lain hari untuk bagi yang mau menanyakan masalah teknologi KIT ini. Ya, saya sebagai pribadi dan mewakili dosen mengucapkan terima kasih kepada Mas Wahyu dan kepada para panitia, Mas Alfandi, Mas Danang, dan pembawa acara tadi. Demikian yang saya sampaikan. Ya, salam dari dosen-dosen. Semoga acara ini dapat berlangsung sampai akhir dengan lancar dan sukses. Ya, selamat beraktivitas itu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih atas sambutan dari Selanjutnya saya akan membacakan peraturan buat pesertanya. Yang pertama yaitu selama acara berlangsung, harap open kamera jika memungkinkan dan mic wajib dimatikan. Kedua, jika ingin mengajukan pertanyaan, diharapkan mengklik fitur raise hand
agar diketahui oleh host, dan jika bertanya menggunakan bahasa sopan dan santun. Serta jangan lupa memperkenalkan diri. Selanjutnya yaitu, jika ada kendala dalam mengikuti pelatihan workshop ini, silakan mengirimkan di link yang akan di-share di Chatroom. Selanjutnya yaitu peserta diwajibkan menginstal software Git dan membuat akun Git. Dimohon bantuan peserta untuk bekerja sama agar pelaksanaan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih Kak Rizky atas dibacakannya peraturannya. Untuk selanjutnya, kita sebelum masuk ke materinya, kan baiknya nih kita kenal dulu nih siapa pematerinya gitu. Nah, di sini pemateri pada hari ini ada Kak Wahyu Dwi Ramadan. Nah, Kak Wahyu Dwi Ramadan sendiri itu salah satu mahasiswa di Udinus angkatan 2018 ya. Jadi belum lulus. Dan merupakan salah satu anggota dari Dinus Open Source Community. Nah, belum lulus aja udah banyak pengalaman nih. Antara lainnya tuh ada pengalaman 2 tahun sebagai full stack pengembang, ada front end developer di Hackathon PTPP pada November 2019. Terus ada freelance we develop di remote dari 2019 sampai sekarang. Nah, banyak banget kan. Menarik banget ini. Kakaknya satu ini. Ya, untuk mengingatkan kembali, kalau ada error saat materi dimulai, kalian bisa kirim bukti errornya itu ke link yang ada di Zoom chat ya. Jangan lupa. Nah, ini dia inti dari acara kita, yaitu penyampaian materi workshop Git yang akan disampaikan oleh pembicara kita. Mungkin peserta banyak yang belum tahu apa sih Git itu dan bagaimana, kok kenapa harus Git gitu ya. Untuk lebih jelasnya nanti akan Dwi Ramadan. Kepadanya kami persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya jelas? Halo, halo. Apakah suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Langsung saya mulai ya. Baik, Pak. Untuk operator bisa jadikan saya ke host terlebih dahulu, soalnya saya mau share screen. Halo, untuk operator bisa jadikan saya ke host terlebih dahulu. Oke. Kok tidak bisa saya tidak bisa share screen, Mas. Host disable participant screen sharing. Sudah, Pak. Oke. Sebentar, saya akan setup terlebih dahulu. Maaf. Aduh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai Git Fundamentals. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wahyu Dwi Ramadan. Saya seorang full stack developer di BD Kampus. Selain itu, saya juga masih aktif sebagai mahasiswa. Jadi intinya, di sini kita belajar bersama-sama. Oke. Pada workshop kali ini, saya akan membahas beberapa topik seperti ada Git, GitHub, dan kita akan mencoba berkolaborasi. Namun ada beberapa syarat yang harus teman-teman penuhi, seperti menginstal Git, membuat akun GitHub, dan menginstal text editor. Text editornya terserah, bisa Visual Studio Code, bisa Atom, dan bisa Notepad++ juga boleh kalau teman-teman bisa menggunakan. Nah, harusnya teman-teman sudah menginstal ketiga hal ini karena kemarin sudah diinformasikan oleh panitia di grup. Tapi bagi yang belum menginstal, silakan teman-teman buka modul Git terlebih dahulu. Silakan teman-teman buka modul Git. Pada poin kedua, ini ada tata cara menginstal Git. Bagi yang belum menginstal Git, silakan buka modul terlebih dahulu. Di poin kedua ada caranya untuk menginstal Git. Pertama, silakan teman-teman buka website resminya Git, git.cm.
Kita buka websitenya terlebih dahulu. Setelah itu kita klik download. Setelah itu pilih sesuai OS kalian masing-masing. Kalau teman-teman pakai Linux, nggak usah perlu download, tinggal jalankan perintah ini, apt get install, lalu tambahkan ke PPA-nya, tinggal jalankan npm install, yum install git. Kalau pakai Ubuntu tinggal ini, apt install git. Ini udah jalan di Ubuntu. Kalau teman-teman pakai Windows, teman-teman harus download dulu filenya. Filenya nggak lumayan besar, sekitar 50 MB. Oke, seperti itu. Setelah teman-teman mendownload Git-nya, teman-teman tinggal jalankan install-nya. Tinggal next, samakan sesuai yang ada di modul. Saya percaya teman-teman sudah pasti bisa lah menginstal sebuah aplikasi, apalagi mahasiswa TI. Oke, berikutnya. Oke, sembari menunggu teman-teman yang belum menginstal, saya akan jelaskan dulu apa sih itu Git. Jadi Git ini adalah sebuah software open source version control system atau disebut VCS. Nah, VCS ini berfungsi sebagai untuk mencatat setiap perubahan yang ada di file atau project kita. Nah, Git ini diciptakan oleh Linus Torvalds. Selain menciptakan Git, dia juga menciptakan kernel Linux. Ada banyak kontribusi beliau dalam proyek open source. Terus berikutnya, kenapa sih kita harus menggunakan Git? Saya percaya bahwa teman-teman pernah melakukan hal ini. Jika memperbarui file, maka melakukan save as seperti ini. Nah, jika kita menggunakan Git, kita tidak perlu melakukan hal tersebut. Kita cukup membuat satu file saja seperti ini, final.doc, dan Git akan mencatat setiap perubahannya. Kita lihat di sini ada titik-titik. Nah, ini perubahan-perubahan yang disimpan di dalam Git. Misal ini ada versi 1 menambah file, versi 2 membuat bab 1, versi 3 membuat bab 3, versi 4 membuat bab 4, versi 5 membuat bab 5. Nah, seperti itu Git akan mencatat perubahan-perubahan pada file. Nah, jika teman-teman ingin kembali ke versi sebelumnya, teman-teman bisa mudah. Git bisa melakukan itu dengan mudah. Tinggal di Git checkout, tinggal nama branch-nya apa. Nanti saya jelaskan mengenai ini. Ini hanya pengenalan terlebih dahulu. Oke. Nah, siapa aja sih yang menggunakan Git? Banyak perusahaan-perusahaan di sana, banyak perusahaan-perusahaan di luar sana yang mempercayakan source code-nya itu dikelola menggunakan Git. Nah, jadi teman-teman, jika ke depannya teman-teman ingin berkarir di bidang IT, khususnya developer, teman-teman harus menguasai skill Git ini, menguasai tools Git. Git sudah menjadi tool dasar yang harus teman-teman kuasai jika ingin berkarir di bidang IT. Oke, berikutnya. Nah, Git ini ada dua bentuknya. Git ini bisa dalam bentuk CLI atau Command Line Interface dan bisa dalam bentuk GUI. GUI itu seperti ini, tampilannya ada tampilan button, tinggal klik-klik. Kalau CLI, teman-teman menjalankannya lewat terminal seperti ini. Misal Git init. Kalau di Linux saya pakai terminal. Nah, kalau di Windows teman-teman silahkan pakai cmd seperti itu. Nah, ada perintah dasar yang teman-teman harus pahami. Yang pertama ada git init. Git init itu untuk membuat repositori kosong. Nah, berikutnya ada git add. Git add ini adalah menambah dari working directory ke staging area. Terus berikutnya adalah git status. Git status ini memberikan informasi apa aja yang ada dalam repositori kita. Terus berikutnya ada git commit. Git commit ini untuk menyimpan perubahan-perubahan yang ada di repositori. Tenang, nggak usah panik. Nanti akan saya jelaskan sekalian praktek. Bagi yang masih bingung, di Git itu ada 3 tempat. Yang pertama ada working directory. Yang kedua dan yang ketiga adalah local repository. Nah, working directory ini apa sih? Working directory itu seperti file-file yang ada di PC kita masing-masing, seperti dokumen, musik, dan lain-lain. Terus
tempat berikutnya adalah staging area. Nah, staging area ini menyimpan file-file yang akan kita commit. Nah, untuk menambahkan file dari working directory ke staging area, tinggal jalankan perintah git add. Nah, ada satu lagi namanya local repository. Nah, local repository ini menyimpan file-file yang sudah kita commit, yang nantinya akan dikelola oleh Git. Nah, untuk memindahkan file-file dari staging area ke local repository, tinggal jalankan perintah git commit. Nanti kita praktek. Oke, bagaimana teman-teman? Sudah menginstal semua atau belum? Mengenai Git ini, sudah diinstal semua? Sudah? Oke, aman ya mengenai instalasi Git? Aman ya? Oke, siap. Nah, berikutnya kita akan membuat local repository. Nah, sebenarnya apa sih repository ini? Nah, repository itu adalah tempat kita menyimpan file, dan file tersebut kita manage atau kita kelola menggunakan Git. Nah, repository itu ada dua jenis, ada local repository dan ada remote repository. Local repository itu ada di PC kita, dan remote repository itu ada di cloud atau di internet. Nanti saya jelaskan lebih detail lagi mengenai remote repository. Nah, saat ini kita akan membuat local repository. Sebelumnya, buka dulu modulnya, modul teman-teman. Buka, terus lihat poin keempat. Ini ada cara membuat local repository. Nah, jika teman-teman memakai Windows, silakan buat filenya di dalam dokumen. Aslinya terserah teman-teman filenya di mana, tapi agar sama, taruh saja di dalam folder dokumen, biar lebih enak. Setelah itu, teman-teman buat folder baru dengan nama belajar Git. Silakan diikuti. Saya menjelaskan dulu, habis ini saya mempraktekkan. Silakan teman-teman buat folder di dalam dokumen dengan nama belajar Git. Setelah itu, setelah membuat folder, teman-teman klik kanan. Jika teman-teman sudah menginstal Git, maka akan muncul Git base GUI dan Git base here. Untuk workshop kali ini, kita hanya menggunakan Git base here saja. Setelah sudah dijalankan Git base here, maka akan muncul terminal, lalu jalankan Git. Nah, Git init itu untuk menginisialisasi atau membuat repository yang baru. Saya coba buat di folder home, karena saya memakai Linux, saya buatnya di folder home dengan nama belajar Git, seperti ini. Setelah itu saya buka menggunakan terminal Git init seperti ini. Jika sudah muncul ini telah empty Git repository, artinya teman-teman telah membuat repository yang kosong. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan buka folder tersebut dengan text editor. Nah, karena saya memakai Visual Studio Code, saya bisa menjalankannya dengan mudah dengan cara mengetikkan perintah code spasi titik. Seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, ini masih kosong. Nah, rencananya saya akan membuat file atau project index.html. Nantinya kita akan membuat website sederhana, hanya sederhana saja, cuman tampilan selamat datang. Karena workshop kali ini saya tekankan pada Git, bukan untuk membuat website. Oke. Bisa diikuti teman-teman. Jika teman-teman sudah membuka text editor, teman-teman silakan buat file index.html seperti ini. Kalau sudah, ketikkan HTML saja, maka akan muncul seperti ini. Oke, aman ya? Atau ada yang ketinggalan? Halo? Halo teman-teman, bagaimana? Apa ada yang ketinggalan? Aman ya? Aman? Aman, Kak. Oke. Ya, Kak. Setelah kita membuat file index.html, berikutnya kita pindahkan file index.html ini ke staging area dengan cara git add. Maaf, git add ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang gagal karena teman-teman harus mengisi konfigurasi terlebih dahulu. Silakan teman-teman buka poin ketiga pada modul, yaitu konfigurasi. Teman-teman harus melakukan konfigurasi dahulu dengan cara git config
strap global, username. Nah, ini isikan dengan nama kalian masing-masing. Nah, berikutnya mengisi email. Nah, usahakan ini emailnya aktif dan usahakan sama dengan email yang ada di GitHub. Terus berikutnya kalian jalankan perintah git config. Git config. Jika muncul seperti ini, email dan name artinya teman-teman sudah berhasil melakukan konfigurasi. Mungkin di Windows akan beda tampilannya, mungkin seperti ini. Bisa dilihat, yang penting bagian username sesuai dengan nama kalian masing-masing. Username dan email. Sama dengan sesuai kalian masing-masing. Nah, berikutnya, kita akan membuat file baru. Silakan buka dengan VS Code atau dengan text editor. Seperti ini contohnya. Bisa lihat di modul. Buat file baru index.html. Setelah itu kita jalankan git add index.html. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, git add ini untuk memindahkan file dari working directory ke staging area. Dengan cara git add, nama filenya apa? Nah, karena nama filenya index.html, kita beri di sini git add index.html. Silakan teman-teman jalankan. Tinggal lihat di modul, itu sudah lengkap cara penggunaan git di lokal kita. Git add index.html. Nah, coba kita git status. Artinya ada file yang berada di staging area. Nah, staging area ini masih belum aman. Untuk mengamankannya, kita harus memindahkan file ini ke dalam local repository dengan cara git commit strap m, artinya kita akan memberikan pesan initial commit. Artinya ini commit pertama kali, atau teman-teman bisa pakai first juga boleh, atau commit pertama juga boleh. Tapi saya akan memakai initial commit. Seperti ini, untuk memindahkan file dari staging area ke local repository. Saya itu coba kita jalankan git status. Maka tidak ada file apa-apa, artinya branch kita bersih, tidak ada file yang belum di-commit. Seperti itu penggunaan git di dalam local repository atau di dalam PC kita masing-masing. Nah, berikutnya saya akan menambahkan atau mengubah file HTML ini. Misal saya tambahkan tag heading dengan tulisan hello world. Nah, selanjutnya, jika setelah teman-teman commit dan teman-teman modif pada teks ini, maka secara default yang dari local repository akan kembali ke working directory. Nah, untuk berikutnya, teman-teman harus mengulangi perintah git add. Nama filenya apa? Index.html. Kita enter. Nah, berikutnya kita commit lagi. Pesannya apa? Menambah heading. Seperti ini. Terus kita git status lagi. Dan tidak ada file yang belum di-commit. Jadi alurnya gini. Pertama, kita git add dulu untuk memindahkan file dari working directory ke staging area. Berikutnya kita git commit untuk memindahkan file dari staging area ke local repository. Ulangi terus-menerus ketika teman-teman melakukan perubahan pada file. Seperti itu penggunaan git pada lokal. Nah, tadi kan saya bilang bahwa kita bisa kembali ke versi sebelumnya. Sekarang kita tambahkan lagi paragraf, misal seperti ini. Saya ingatkan lagi ketika memodifikasi file, kita tinggal jalankan perintah git add index.html. Lalu kita lagi ketikkan perintah git commit. Pesannya apa? Menambah paragraf. Seperti ini. Nah, saya bilang tadi kan kita bisa kembali ke versi sebelumnya. Untuk mengecek versinya, kita bisa jalankan git log. Nah, di sini kita lihat, saya telah melakukan 3 kali commit. Nah, saya ingin kembali ke commitan sebelumnya. Jadi tinggal jalankan perintah git checkout
Bentar. Untuk kembali ke commit sebelumnya, kita copy dahulu 5 huruf di depan ini. Kita copy dahulu 5 huruf di depan ini. Copy. Terus kita carikan git checkout. Kita pastikan sini. Nah, coba kita lihat. Tadi kan ada paragraf di bawah Hello World. Nah, ini saya nggak hapus, tapi saya kembali ke versi sebelumnya. Gitu. Git dengan mudah kembali dengan mudah mengelola file baik kembali maupun maju. Sekarang kita akan maju ke versi yang terbaru dengan cara git checkout master. Nah, seperti ini. Itulah manfaat git. Ini hanya contoh simple pada project simple. Nah, nantinya git akan sangat bermanfaat jika teman-teman menangani project yang besar. Seperti itu. Oke, itu aja penggunaan git. Barangkali ada yang ditanyakan atau ada masalah, silahkan bicara aja. Gimana teman-teman, ada masalah nggak? Misal saya ingin menambah lagi dengan nama dua. Nah, ketika teman-teman modifikasi, tinggal perintahkan lagi git add index.html, git commit, perintahnya apa, pesannya apa, maaf, menambah subheading. Seperti ini. Kita ulangi terus-menerus jika teman-teman memodifikasi. Tapi nggak hanya satu baris per baris, teman-teman bisa menambahkan satu blok. Yang penting pesannya jelas, seperti itu. Nah, saya sarankan untuk memberi pesan itu yang jelas, jangan hanya update, menambahkan. Kalau teman-teman pesannya jelas, itu kita dengan mudah men-tracing perubahan-perubahan apa yang kita lakukan dengan Git, seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan mengenai Git pada local repository? Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Git hanya simple seperti ini, nggak ribet. Aman ya ini? Halo? Atau kurang jelas? Kalau kurang jelas, saya ulangi lagi dari awal. Gimana? Ulangi, Kak. Dari awal, Kak. Ulangi. Mulai dari mana? Yang Git Bashir. Dari pertama, Mas. Habis Git Bashir. Oke. Iya. Bentar. Saya minum dulu. Setelah teman-teman membuat belajar Git, folder belajar Git, langkah berikutnya adalah teman-teman mengklik kanan, lalu pencet Git Bashir. Oke, seperti itu. Nah, karena teman-teman baru pertama menggunakan Git, teman-teman jalankan perintah git config // global username _2 contoh. Nah, ini isikan contoh ini ganti dengan nama kalian masing-masing. Seperti itu. Terus berikutnya, jalankan perintah git config /global user email. Nah, email ini isikan dengan email kalian masing-masing. Oke, setelah itu tinggal jalankan git config list. Oke, akan muncul seperti ini. Jika muncul seperti ini, teman-teman berhasil melakukan konfigurasi di Git lokal teman-teman. Oke, aman ya sampai saat ini? Halo? Halo? Aman, Kak. Habis email tadi apa? Lagi dicoba. Oh, lagi dicoba. Yuk, silakan saya tunggu. Habis email, silakan jalankan perintah git config // list. Buka modulnya, Mas, kalau pengen lihat perintahnya. Oke. Git config // list.
Oke, seperti ini. Kalau di Windows, mungkin tampilannya akan seperti ini. Oke, saya tunggu biar teman-teman bisa mengikuti. Kalau offline ini enak, saya bisa nyamperin ke tiap mahasiswa. Kalau offline maksudnya. Kalau online, wah enak banget. Oke, sudah ya. Setelah itu tinggal jalankan perintah git init. Git init berfungsi untuk menginisialisasi repositori di lokal kalian, di lokal PC teman-teman. Tinggal jalankan git init. Jika muncul ini teks ini, berarti teman-teman berhasil melakukan inisialisasi. Oke. Lanjut ya. Setelah itu, teman-teman buka folder tersebut menggunakan perintah. Jika menggunakan VS Code, tinggal jalankan perintah kode spasi titik. Setelah itu muncul seperti ini. Setelah itu, teman-teman buat file dengan nama index.html. Nama filenya terserah, nggak harus index.html. Misal kalau teman-teman mau menyimpan teks, ya tinggal formatnya diganti txt. Kalau HTML ini berjalan di atas browser, atau saya akan membuat website versi simple. Kalau sudah membuat file ini itu berada di lokasi working directory. Nah, working directory ini kan tempat file manager biasa. Untuk memindahkan dari working directory ke staging area, teman-teman bisa jalankan perintah git add disertai dengan nama filenya. Nah, karena saya membuat file index.html, maka git add index.html seperti itu. Oke, setelah git add index.html, teman-teman jalankan perintah git commit strip m spasi petik 2 terus beri pesan. Nah, karena pertama kali ini saya beri pesan initial commit. Oke, aman ya. Terus berikutnya, silakan teman-teman modifikasi file tersebut. Tambahkan, terserah teman-teman. Kalau saya tambahkan heading, teman-teman bisa tambahkan teks terserah, mau tabel boleh, mau paragraf boleh. Kalau saya simpel saja, H1, ini tag heading di HTML. Nah, ketika teman-teman memodifikasi file yang tadinya file index.html ini kan kita sudah simpan di dalam local repository. Nah, ketika teman-teman sudah memodifikasi, maka index.html akan otomatis ditaruh ke working directory. Bentar. Setelah kita commit, filenya akan berada di sini. Nah, jika kita tambahkan sesuatu di dalamnya, misal kayak tadi H1 atau heading, otomatis akan kembali lagi ke working directory. Jadi teman-teman mengulang perintah dari awal. Tinggal jalankan lagi git add untuk menaruhnya ke staging area. Nama filenya apa, index.html, terus git commit pesannya apa. Misal menambahkan heading, seperti itu. Oke, aman ya mengenai Git? Halo? Kalau ada yang belum jelas, tanyakan lagi bagian mana. Saya bisa menerangkan lebih detail lagi. Aman ya? Dong, tolong responnya. Kalau belum jelas, bilang aja nggak apa-apa. Saya ulangi lagi. Ketinggalan lagi, Kak. Yang bagian mana? Bilang tak, kalau ketinggalan bilang. Yang waktu buat H1 itu loh. Oh, ini Mas. Ya. Enggak terus H1 Mas. Ya, terus. Bisa paragraf boleh. Tadi. Yang mana? Habis H1 ini kita tinggal jalankan perintah git add. Git add index.html. Itu untuk merubah dari working directory ke staging area.
Oke, aman ya. Git add, lalu jalankan perintah git commit, lalu kita kasih pesannya seperti ini. Add title atau add heading. Untuk pesan terserah teman-teman, asalkan pesannya jelas. Oke, next atau ada yang belum paham? Mau nanya nggak? Ya, mungkin bisa dibuka dulu modulnya. Ya, silahkan. Untuk yang perintah git add itu harus menambahkan file satu persatu apa bisa multiple file sekaligus, Kak? Oh, bisa sekali, Mas. Untuk menambahkan file semuanya, kita tinggal jalankan perintah git add titik. Titik ini menambahkan semua file. Kalau teman-teman, kalau kamu pengen menambahkan 2 file, tinggal tambah filenya index.html, index.html, misal gini, terus pasti filenya, nama filenya berikutnya, misal about HTML, seperti ini. Jika kamu ingin menambahkan 2 file. Kalau pengen menambahkan semua file, tinggal jalankan git add spasi titik. Seperti itu. Pertanyaannya bagus, Mas. Ayo, ada pertanyaan lagi. Saya sangat mengapresiasi Mas yang tadi, pertanyaannya bagus. Oke, paham ya? Next, atau gimana? Next, Kak. Oke, next. Aman ya, berarti yang git lokal. Nah, terus bagaimana sih kita berkolaborasi atau bekerja dengan tim? Nah, Git kan ini hanya mengontrol atau mengelola file yang ada di lokal komputer kita. Nah, untuk berkolaborasi, kita perlu namanya remote repository. Nah, remote repository adalah sebuah tempat untuk menyimpan file atau source code yang tepatnya berada di internet atau di cloud. Ya, seperti sama Google Drive. Google Drive itu kan menyimpan berbagai file, gambar, video, dan lain-lain. Nah, kalau remote repository itu dikhususkan menyimpan file berupa source code atau file yang berbasis teks. Nah, ada banyak remote repository, contohnya ada GitLab, ada GitHub, dan Bitbucket. Nah, kalau teman-teman ingin menggunakan remote repository, saya sarankan menggunakan ketiga ini. Ketiga ini sudah bisa dipercaya untuk menyimpan source code kita. Namun, pada workshop kali ini, saya akan menggunakan GitHub mengenai remote repository yang saya gunakan. Oke. Untuk cara kerjanya remote repository, sama seperti Git, ada working directory, ada staging area, dan local repository. Terus ada satu tambahan lagi namanya remote repository. Nah, local repository ini berada di laptop kalian masing-masing atau PC kalian masing-masing. Nah, remote repository ini berada di internet atau di cloud. Nah, untuk memindahkan file yang ada di lokal ke remote, itu tinggal jalankan git push. Seperti itu. Intinya, untuk mengupload file ke remote repository, kita jalankan push. Untuk mendownload file, kita jalankan perintah git pull. Ini mengupload, ini mendownload. Contoh sederhananya seperti itu. Git push untuk mengupload, git pull untuk memperbarui file-file yang ada di lokal kita atau mendownload. Itu contoh simpelnya seperti itu. Terus berikutnya adalah teman-teman harus membuat akun GitHub. Ada yang belum membuat akun GitHub? Belum, Ada Kak. yang belum? Silahkan teman-teman buka akun GitHub. Maaf, silahkan teman buka website GitHub. github.com. Sebentar, saya login dulu. Setelah membuka websitenya, tinggal masuk ke halaman sign up. Setelah itu teman-teman isikan dahulu informasi-informasi yang ada di sini. Ada username, email, password. Ini teman-teman tinggal isi saja sesuai dengan data diri kalian masing-masing. Jika sudah, teman-teman masuk ke GitHub. Saya menggunakan akun saya sendiri.
Oke, jika teman-teman sudah membuat akun, lalu login, maka hasilnya seperti ini. Ini adalah tampilan GitHub. Oke, saya tunggu. Barangkali teman-teman ada yang belum membuat akun. Ini tutorial membuat akunnya. Bisa diklik WikiHow. Oke, sudah. Selanjutnya, kita akan membuat remote repository. Caranya, klik button New, atau silakan teman-teman lihat dulu di modulnya. Pada poin ke-8, ada cara membuat repository. Bagi teman-teman yang masih bingung, ketika saya jelaskan, teman-teman bisa buka modul lagi. Kita klik New pada samping repositories. Setelah itu, kita isikan namanya. Misal saya beri nama belajar Git. Seperti itu. Saya kasih deskripsi belajar Git bersama HMDTI. Bersama HMDTI. Oke, seperti ini. Nah, di sini ada pilihan public atau private. Nah, public itu artinya orang lain bisa melihat repository kalian, dan private itu orang lain tidak bisa melihat repository yang telah kalian buat. Hanya kalian sendiri yang bisa melihatnya. Saya kasih public karena ini nggak terlalu penting, hanya contoh saja, create repository. Oke, jika teman-teman ada yang ketinggalan, silakan buka modulnya pada poin ke-8. Di situ ada caranya membuat repository di GitHub. Oke, setelah tampil seperti ini, teman-teman berhasil membuat repository di GitHub. Lalu berikutnya, teman-teman kopikan ini, git remote at origin. Kita kopikan dulu. Kita copy ke dalam terminal yang sudah saya open tadi. Terus nah ini berfungsi untuk apa? Git yang di GitHub, Git yang remote repository yang ada di GitHub sama di lokal komputer kita itu belum terhubung. Nah, untuk menghubungkannya, kita tinggal kopikan perintah ini, git remote add origin, kita copy, terus kita pastekan ke dalam terminal kalian masing-masing. Jika sudah, tinggal jalankan git remote at origin seperti ini. Untuk mengeceknya berhasil atau tidak, teman-teman bisa jalankan perintah git remote. Oke, seperti ini. Jika tampil seperti ini, maka teman-teman berhasil menghubungkan lokal repository ke remote repository. Seperti itu. Oke, ada yang perlu ditanyakan mengenai pembuatan dan menghubungkan lokal ke remote? Silakan. Barangkali ada yang mau bertanya. Pak, mau tanya, Pak. Ya. Ya, silakan. Pak, mau tanya, Pak. Ya. Halo? Halo, halo? Tes. Ya, silakan. Oke, Kak, mau bertanya, Kak. Persoalan untuk urutan, Kak. Urutan gimana maksudnya? Kalau Langkah-langkahnya misalnya tadi ya? pembuatan itu ada sesuai urutan atau enggak, Kak? Pembuatan repositorinya nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti dia untuk Teman-teman pembuatan bisa membuat remote-nya dahulu, nggak apa-apa. Atau teman-teman bisa membuat di lokal dulu, nggak apa-apa. Terserah. Yang penting lokal dan remote bisa terhubung. Intinya gitu. Untuk menghubungkannya, tinggal kopikan ini, git remote at origin sampai akhir. Seperti itu. Oke, Kak. Oke.
Oke, Terima kasih, Kak. ini ada di chat. Oke, di chat ini ada pertanyaan dari Ahmad Raffi. Mau tanya Kak, ketika membuat sebuah website itu terkadang berisi beberapa folder. Bisakah kita menggabungkan beberapa folder menjadi satu menggunakan Git? Bisa, kita tinggal jalankan perintah git add titik seperti itu untuk memindahkan semua file ke dalam staging area git add spasi titik. Oke, itu dari Ahmad Raffi. Oke, saya lanjut ya. Oke, saya lanjut. Berikutnya, kita kan sudah menghubungkan local repository ke remote repository. Nah, langkah selanjutnya, saya akan mengupload atau mengepush file index.html ini ke dalam repository di GitHub. Caranya, kita cek dulu git remote -p. Nah, jika muncul seperti ini, saya ulang lagi, artinya lokal dan remote sudah terhubung. Kita tinggal jalankan perintah git push origin. Origin itu nama remote-nya, origin spasi master. Nah, master itu branch yang sedang kita buat. Secara default, Git itu menggunakan branch master. Jadi, kita tinggal jalankan perintah git push origin master. Lalu kita enter. Saya masukkan username saya. Oke, seperti ini. Lalu saya refresh. Nah, saya berhasil mengepush dari lokal ke remote. Filenya sama seperti yang ada di lokal saya. Ini. Seperti itu cara mengepush dari lokal ke remote. Setelah teman-teman mengepush atau memindahkan file dari lokal ke remote, source code teman-teman di GitHub itu aman. Teman-teman nggak usah khawatir mengenai laptop kalian rusak atau laptop kalian hilang, nggak usah khawatir. File di GitHub aman. Oke, seperti itu. Nah, di GitHub ini bisa teman-teman manfaatkan, bisa seperti menaruh tugas-tugas kuliah, terutama tugas-tugas yang berbau codingan. Teman-teman bisa upload di sini, di GitHub. Oke, seperti itu. Ada masalah nggak mengenai push dari lokal ke repo? Bagi yang ketinggalan, tinggal lihat modulnya. Git push origin master, seperti itu. Oke, langkah selanjutnya, seumpama remote repository ini itu digunakan oleh banyak orang atau kita bekerja sebagai tim. Nah, orang lain itu menambahkan file di dalam atau memperbarui file seperti ini. Dua. Oke. Ini saya asumsikan bahwa orang lain akan menambahkan file di sini. Kita simpan. Nah, kita lihat file yang ada di remote itu kan berbeda dengan ada file yang ada di lokal. Nah, untuk menyamakannya, kita tinggal jalankan perintah git pull origin master. Oke, kita lihat sama seperti yang ada di Git. Begitu cara penggunaannya. Pastinya banyak sekali fitur-fitur Git, tapi tidak akan saya bahas di sini karena workshop kali ini lebih ke dasar atau ke fundamental saja. Mengenai lebih lanjut, kalau tertarik, teman-teman bisa hubungi saya. Saya bantu untuk belajar menggunakan GitHub. Oke, seperti itu.
Oke, apakah ada masalah mengenai GitHub? Jika ada masalah, silakan ajukan pertanyaan. Silakan buka suara. Pesan lagi dari ini ada pertanyaan dari Pak Danang. Oh, maaf, enggak. Ada pertanyaan dari Rafael. Origin di komen ini apa Kak? Maksudnya apa? Apabila ingin push ke branch selain master, apabila bagaimana memilih branch-nya? Origin itu nama repository kita. Cara mengeceknya, kita tinggal jalankan perintah git remote. Nah, origin itu nama repository kita. Nah, cara push ke branch lain gimana? Tinggal ketikkan git push origin. Nama branch-nya apa? Misal dev1. Seperti itu. Jika kita ingin mengepus branch selain master. Push origin dev1. Terus berikutnya ada pertanyaan dari Alfian. Kak, saya pernah menggunakan Git pada project saya. Ketika saya push ke repository, kenapa kok tidak semua file bisa terpush? Mungkin ada beberapa file yang Mas Alfian simpan, namanya, bentar saya buka project saya. Nah, untuk Mas Alfian, mungkin file yang Mas Alfian push itu masuk ke dalam git ignore. Jika file kita masuk ke dalam git ignore, itu kita tidak bisa mengolahnya dengan git. Otomatis akan tetap pada lokal komputer kita. Untuk ikut menghapusnya, tinggal hapus nama foldernya dalam git ignore. Seperti itu. Bagus pertanyaannya Mas Alfian. Oke, berikutnya. Saya akan melakukan kolaborasi dengan teman-teman. Saya minta tolong, bagi teman-teman yang sudah membuat sudah membuat repository di GitHub, saya minta tolong coba kirimkan linknya ke chat. Terserah satu peserta saja, nggak apa-apa. Yuk, saya minta tolong yang sudah membuat repo di GitHub, coba kirimkan linknya di chat. Saya akan mempraktekkan bagaimana berkolaborasi menggunakan GitHub. Oke, ini adalah Vince. Oke, terima kasih Mas Hafid. Ya Pak, sama-sama Pak. Untuk berkolaborasi menggunakan GitHub, teman-teman bisa melakukannya. Pertama, melakukan fork, mengeklik button fork di kanan atas. Kita klik fork. Maka akan dialihkan ke repo kita. Jadi fork ini berfungsi untuk menyalin repository punyanya Mas Hafid ke dalam repo kita. Fork ini berfungsi untuk menyalin repo. Nah, berikutnya saya akan mengeklon Git ini dalam folder mana ya? Desktop. Kita tinggal git clone. Nah, saya berhasil mengeklon file dari repo Mas Hafid ke lokal komputer saya. Selanjutnya, saya akan merubah atau memodifikasi kodenya. Maaf, salah perintah. Oke, Mas Hafid membuat seperti ini. Lalu saya tambahkan di bawahnya, misal paragraf lagi. Terima kasih. Nah, saya ini kan memodifikasi file Git.
Selanjutnya kita tinggal jalankan perintah git add seperti yang utama tadi, git add index.html, terus kita commit, pesannya apa? Menambah paragraf, menambah teks, terima kasih. Oke. Setelah itu kita cek dulu, setelah itu kita push, kita cek dulu apakah sudah terhubung ke GitHub saya, Git Remote P. Sudah terhubung. Selanjutnya kita push. Oke, setelah kita push, maka ini akan ditaruh ke dalam repo saya, bukan ke repo Mas Hafid. Nah, terima kasih. Coba Mas Hafid cek reponya, pasti belum ada terima kasihnya. Nah, selanjutnya saya akan pull request agar file yang ada di repo saya itu digabungkan ke repo Mas Hafid. Create pull request. Oke. Untuk operator, bisa jadikan Mas Hafid sebagai co-host agar bisa share screen. Untuk operator, silahkan jadikan Mas Hafid sebagai co-host. Mas Hafid Nur ya namanya? Ya, sebelumnya mohon maaf, ini apa namanya, Zoom saya di handphone, jadi nggak bisa share screen. Oh, nggak bisa. Oh ya udah. Silakan Mas Hafid buka, ada gimana ya? Silakan Mas Hafid buka ininya, buka GitHub-nya. Pada file, pada repo belajar Git. Sudah bisa share screen, Kak. Ya, silakan share screen coba, Mas Hafid. Udah di monitor participants, Kak. Coba arahkan ke laptopnya. Arahkan ke layarnya, Mas. Coba lebih ke kiri lagi. Kurang jelas ya. Di tab pull request itu kan ada angka 1. Silahkan Mas Hafid klik merge. Lebih ke kiri lagi, Mas, biar kelihatan. Silahkan, saya tadi kan telah mengirim pull request. Pull request itu meminta repo saya digabungkan dengan repo Mas Hafid. Sekarang Mas Hafid saya minta untuk meng-ACC request saya. Tinggal jalankan perintah merge. Oke, seperti itu. Di bawahnya ada merge. Sudah, Mas Hafid? Sudah, Pak. Halo? Sudah. Halo, sudah di merge. Oke. Sudah tergabung kan source code-nya? Ya, seperti itu cara kolaborasi menggunakan GitHub. Ada banyak cara menggunakan untuk berkolaborasi menggunakan GitHub. Caranya pertama bisa menggunakan fork seperti yang saya ajarkan tadi. Atau teman-teman bisa menggunakan settings terus menambahkan kontributornya. Contohnya seperti ini. Maaf. Tadi kan saya menambahkan lewat fork. Nah, yang kedua, kalian bisa menambahkan kontributor lainnya melalui manage access. Terus tambahkan orang lain yang ingin berkontribusi dalam repo teman-teman. Nah, kalau yang cara kedua ini lebih enak, nggak perlu pull request. Jadi teman-teman langsung push ke repo yang dibuat seperti itu.
Oke, apa ada yang perlu ditanyakan mengenai kolaborasi menggunakan GitHub? Halo? Ada yang kurang jelas nggak? Terus berikutnya saya akan menjelaskan lagi mengenai branch. Branch itu disebut juga percabangan. Di dalam GitHub, secara default, bentar. Secara default, Git itu menggunakan branch master. Kita analogikan branch master seperti ini. Ini branch master. Nah, jika teman-teman ada banyak orang yang berkontribusi pada proyek teman-teman, teman-teman jangan gunakan satu branch saja, karena ini akan menimbulkan konflik. Nah, solusinya teman-teman bisa buat branch lagi dengan nama dev1. Namanya terserah teman-teman, dev1. Terus apabila ada kontributor lagi, tinggal tambah branch, namanya dev2. Seperti ini, maaf jelek. Nah, jika seperti ini, antar developer 1 dan 2 ini itu bebas mau mengedit file yang ada di repo teman-teman. Asalkan jangan berada pada branch master. Kalau branch-nya masing-masing ini terserah mau dibukain, kemungkinan besar tidak akan konflik. Nah, berikutnya untuk menggabungkannya tinggal jalankan perintah merge. Contohnya seperti ini kan terpisah. Kalau di merge maka hasilnya seperti ini. Dan branch master akan berjalan lagi. Seperti itu penggunaan branch di Git dan GitHub. Lagi di mana, Ci? Lagi di rumah. Lagi makan burger nih tadi gue lihat. Nah, itu. Oke, ini materi saya sudah habis. Harapan saya kepada teman-teman setelah workshop ini, teman-teman bisa menggunakan GitHub untuk menyimpan tugas-tugas kuliah agar kedepannya lebih aman. Nah, GitHub ini ada banyak sekali manfaat selain mengelola file kita. Jika teman-teman ingin meng-apply ke perusahaan, terutama jika posisinya adalah developer, lihat pertama adalah GitHub-nya, karena perusahaan ingin tahu, bisa di-hide, karena perusahaan ingin tahu proyek apa sih yang telah kalian buat, seperti itu. Pasti company akan melihat GitHub-nya terlebih dahulu. Jadi ibaratnya GitHub ini ibarat sosial medianya para developer. Jadi developer bisa show off di dalam GitHub, show off mengenai proyek-proyek yang telah dibuat, seperti itu. Mengenai keuntungan jika kita menaruh file-file kita di dalam GitHub, terutama jika proyek-proyek yang sekiranya menarik. Seperti itu. Terus kedepannya saya harap teman-teman bisa menggunakan GitHub ini untuk mengerjakan tugas bersama-sama dengan orang lain. Misalnya kalau dosen kalian memberikan tugas kelompok, misal membuat aplikasi atau website. Nah itu teman-teman bisa gunakan GitHub untuk kolaborasi. Teman-teman udah nggak usah perlu kirim-kirim flash disk. Itu jadul banget. Teman-teman bisa menggunakan remote repository, contohnya GitHub. Seperti itu. Baik, ada yang perlu ditanyakan mengenai materi GitHub, atau ada yang belum jelas, saya akan jelaskan lagi. Silahkan teman-teman kalau mau bertanya. Iya, ini akun GitHub saya.
Kalau teman-teman ingin menyambung tali silaturahmi, jangan lupa di follow. Siap Kak, bakal Oke, ada pertanyaan. Oke. Saya fallback kok, tenang, saya fallback. Siap Kak. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan ya. Terserah mengenai apa aja. Terima kasih buat untuk Kak Pak Wahyu. Wahyu. Jika teman-teman masih ada yang ingin bertanya, boleh bertanya sekarang dan Menggunakan fitur raise hand ya, jangan lupa. iya, tentunya nanti kalau penanyanya itu adalah menarik gitu Iya, ya. menarik. Pertanyaan Pertanyaannya yang harus menarik nanti akan dipilih oleh panitia dan tentunya pasti akan mendapat Iya. hadiah begitu. Jadi, Ditunggu. jangan lupa tanya dong dengan pertanyaan yang semenarik mungkin biar siapa tahu dapat hadiah ya. Iya, begitu. Pulang membawa hadiah rezeki. Oh ya. Oh ya, tadi aku lupa belum promosiin IG-ku. Ya kan nggak apa-apa, nambah followers begitu. Banget. Pesertanya Belum kepo. afdol juga ya. Kepo kalau itu belum siapa sih di depan kok pakai masker, Iya. cantik-cantik kok pakai masker, nggak kelihatan wajahnya begitu. Boleh dicek IG-nya, IG saya @Rizky @FAJRIATI _ oke, dan IG teman saya aku @TLTHFRTS. Jangan lupa di follow, dikepoin ya sampai ke dalam-dalamnya gak apa-apa. Oh iya, jangan lupa loh ya, jangan unfollow IG-nya HMDTI begitu. Jangan dong, jangan. Nanti mungkin ada acara selanjutnya yang menarik Iya. lagi. Harus dikepoin juga sampai dalam-dalamnya juga. Kalau perlu itu yang diikutin sama HMDTI, ikutin semua. Itu adalah panitia-panitia dari acara ini. Ajain teman-temannya juga Iya, buat begitu. ngomong juga dong. Oh ya, ngingetin kembali jangan lupa absensinya ya, dibuka itu di Zoom chat-nya dibuka ya, itu ada link absensinya. Ya. Apa? Ayo yang mau bertanya silahkan ditunggu loh. Hadiahnya menarik loh. Iya, menarik sekali. Ada apa sih? Oke, jangan. Jangan dulu dong. Biar tanya dulu Oh ya. iya. Hadiahnya itu ada Wow. macam-macam. Aku pengen. Iya, aku juga. Apa kita aja yang tanya ya? Iya. Apa tahu. Oh iya, nanti yang udah nge-follow aku jangan lupa DM, Kak fallback ya, ini aku dari acara workshop tadi begitu. Nanti Siapa langsung tahu saya ada fallback. yang klub Apa, bukan. Ini acara workshop, bukan ajang mencari jodoh. Oh iya, biasa Anda Pak. saja, Anda jomblo? Oh iya, tentu saja. Ya teman-teman, ini dia rekan saya yang jomblo. Boleh dong nanti kepoin. Oh, apa? Nomor WA-nya Nomor nanti WA perlu mintanya nggak? lewat DM aja. Biar usaha sendiri Oh gitu iya, loh. benar banget. Ayo yang mau bertanya, siapa? Ayo. Masa nggak ada yang mau dapat hadiah sih? Nggak ada hadiahnya lo. Oh nggak dapat kan nggak seru nih ikut Iya. workshop tapi nggak pulang bawa hadiah tuh kurang gimana gitu loh. Ayo. Apa kita perlu nyanyi gitu ya? Nyanyi dulu ya. Jangan. Nanti pada keluar Oh semua. iya, Jangan. jangan. Nggak seru nanti. Nanya ngapain ya? Jauh ini dari mana ya, Kak? Oh iya. Kayaknya denger-denger dari Lampung. Lampung atau mana? Iya, kata kayaknya Lampung. Lampung. Lampung.
Yang dari Lampung boleh dong Boleh open dong, kamera, saya open dulu. kamera. Gimana nih? On mic juga boleh di Yang dari Lampung. Lampung mana suaranya? Woi. Oh, Sayong mana suaranya Sayong? Semarang mesti banyak banget tuh Semarang. Ayo Lampung, anak Semarang. Lampung cewek apa cowok ya? Masif, betul. Saya harap cowok. Iya. Siapa tahu bisa ketemu kita di sini. Asik. Ayo. Yang bertanya langsung aja di on mic. Open mic-nya dulu ya yang bertanya. Open mic, perkenalkan diri. Perkenalan diri biar kita sekalian juga tahu promosi dong. IG-nya juga Iya. nggak apa-apa. Promosi IG juga nggak apa-apa kok. Ayo. Siapa? Mas Rido. Bisa Silakan di open open mic. kamera juga. Ya. Mas Rido Romase. Judi Ter. Itu bapaknya tahu. Iya, Rido Ya kan, Roma itu anaknya. Oh iya. Oh iya, bapaknya Roma Irama, lupa. Kita nggak nandang dangdutnya. Oh, jangan lupa follow IG, follow TikTok saya. Ayo Mas Rido yang tadi tanya, Ayo dong, Mas Rido. Kan kita juga kepo nih Masnya. Iya. Pasti ganteng nih, namanya juga ganteng. Waduh. Rido itu. Rido Allah. Pasti kan. Wow gitu. Ayo dong. Ayo dong open cam-nya. Ya itu siapa tuh? Open mic-nya juga yang tanya bisa di open kamera plus open mic. Lihat kan? Nggak lihat. Open mic dong. Buat yang itu nanya di chat, boleh open mic aja ya? Oh, buat Mas Rafa ya? Yang tanya di chat. Mas Rafael. Oh, itu membernya Smash ya? Rafael. Aduh. Ayo Mas Rafael. Ya, bisa punya kamu. Nggak kelihatan. Keluarin suara, mungkin suaranya mahal. Oh iya, suara emas. Gitu. Mungkin wajahnya juga. Oh iya, wow. Kan member Smash, suaranya kan bagus. You know me so well. Ayo Mas Rafael. Sebentar ya, ditunggu. Yuk, sambil nunggu Mas Rafael, ada yang mau tanya lagi nggak nih? Nanti pertanyaan yang menarik bakal dapat hadiah loh ya. Jadi nggak sia-sia ikut Iya. workshopnya. Oh, kayaknya yang dari Udinus ini banyak juga loh. Iya, bener banget. Udah ada berapa ya? 2. Iya, kayaknya 2. Ayo. Oh ya, sambil nunggu pertanyaan, boleh dibuka IG-nya terus nge-follow IG kita Oh tadi. iya, jangan lupa Ya. RIZIIFACRIATI _ Sama @PLTHFRTS. Ya, langsung dibuka IG-nya terus absennya juga jangan lupa diisi juga. Habis absen terus langsung IG. Ya, oke. Dari ini pertanyaan dari Mas siapa?
Rafael, oh iya. Kepada Kak Wahyu, ini ada pertanyaan dari Mas Rafael. Jenis Silahkan. ekstensi file yang bisa dikontrol menggunakan Git apa saja? Dan bagaimana cara kembali atau mundur ke commit sebelumnya apabila terjadi error? Boleh dijawab? Kak Wahyu. Saya jawab dari Rafael dulu ya. Oke, untuk jenis filenya, setahu saya Git itu bisa mencakup file-file ekstensi yang sudah banyak beredar. Bisa terutama dalam bahasa pemrograman itu bisa semua kita simpan di dalam Git. Kalau menyimpan gambar bisa, tapi menurut saya itu terlalu besar dan nggak efektif. Karena tujuan utama Git adalah menyimpan file-file yang berbasis teks seperti itu. Oke, berikutnya ada pertanyaan lagi, bagaimana cara kembali mundur ke commit sebelumnya? Ada dua cara, yaitu menggunakan git checkout, terus kita tambahkan 5 kode commitnya, atau teman-teman menggunakan git reset. Ada dua cara seperti itu. Kalau git reset itu lebih menghilangkan commitan yang terakhir, maka teman-teman akan kembali commitan ke sebelumnya. Apabila ada error di commitan terakhir, jika memaksakan ya pakai aja git reset seperti itu. Bisa dicari git reset di Stack Overflow. Oke, berikutnya. Ada pertanyaan dari, ini langsung saya baca ya Kak. Halo? Atau dibacakan oleh MC dulu? Oke, langsung saya baca saja. Jika dua user dalam satu tim di suatu repository Git menulis dua kode berbeda-beda secara bersamaan, apakah akan terjadi crash atau error? Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kemungkinan akan mengalami konflik karena satu baris, misal baris pertama itu mempunyai kode yang berbeda. Misal user 1 menulis A, user 2 menulis C. Jika di merge itu akan konflik, makanya saya solusinya bisa menggunakan branch. Kalau menggunakan branch itu teman-teman terserah mau mengganti tulisan apapun terserah. Nanti biar nge-merge-nya, biar yang nge-merge itu biar masalah konflik itu biar urusannya yang untuk mengatasi konflik, teman-teman buat branch yang berbeda dengan master. Seperti itu. Intinya kita buat branch lagi. Untuk berikutnya, untuk penggunaan branch dari latih ke master di website, tidak akan bisa merge otomatis, namun sering juga tidak bisa merge karena konflik dan harus mengoreksi manual code-nya. Apakah bisa merge otomatis di saat ada konflik? Untuk merge otomatis itu tidak bisa. Saat ini tidak bisa, memang kita harus memperbaiki konflik tersebut. Tidak bisa di-merge jika ada konflik. Terus berikutnya, sudah. Pertanyaannya sangat menarik. Oke, berikutnya, barangkali ada yang mau bertanya. Mau bertanya? Diem chat juga gak apa-apa. Ya, kalau malu. Alangkah baiknya on cam gitu loh, open mic-nya biar kita tahu. Biar Kak Wahyu juga ya. Iya. Wajah cantik, wajah ganteng kalian. Juga ini masih setengah siang kan, masih semangat gitu ya. Seger-seger. Bertanya Kak. Oh mungkin. Ya silahkan. On cam itu belum mandi gitu. Gini Kak, untuk misalnya kan untuk membuat pull request itu kan sering harus menunggu persetujuan administrator Pak. Lalu untuk misalnya pull request secara otomatis Kak, jadi untuk fungsinya itu langsung terima otomatis gitu Kak, gimana Kak? Tanpa harus persetujuan dari langsung diterima otomatis gitu? Iya. Kamu minta kepada yang pengelola repo untuk menjadikan kamu menjadi kontributor di repo tersebut. Seperti yang saya jelaskan tadi. Bisa saya screen lagi ya? Berarti Kak nggak bisa langsung dari administratornya memberikan secara percuma gitu Kak? Oh bisa lewat pengaturan di repo tersebut. Kan ada dua cara tadi kan. Pertama melalui fork. Kalau melalui fork, kamu harus pull request dulu. Otomatis kan menunggu dari pihak yang punya repo.
Nah, cara yang kedua itu bisa melalui pengaturan, kamu akan ditambahkan ke kontributor. Setelah kamu ditambahkan ke kontributor, kamu bisa nge-push langsung ke kode tersebut tanpa menunggu ke pihak yang mengelola repo seperti itu. Gitu Kak. Oke Kak. Oke. Terima kasih Kak. Tapi tetap yang merge harus pengelola repo. Takutnya apa yang kamu merge itu nggak sesuai dengan atau nggak sesuai dengan keinginan mereka, atau mungkin ada error seperti itu. Ya, Maka benar. lebih aman harus ada orang yang mengemerge, jangan langsung nge-push ke kode pusat seperti itu. Bahaya banget jika langsung nge-push ke kode pusat. Untuk harus ada satu orang yang terjadi. harus ada satu orang. Ya seperti itu. Oke Kak. Terima kasih Kak. Oke, pertanyaannya baik banget dari Agil. Buat pertanyaan selanjutnya bisa ditaruh di Zoom chat atau langsung on mic-nya. Mas Agil pertanyaannya luar biasa sekali ya. Bisa kasih tepuk tangannya ya. Oke, tepuk tangan. Ayo ditunggu yang lain. Ayo, ada hadiahnya loh, masa nggak mau Iya, ya? Buat kita kita juga- aja ya. Hadiahnya buat Jangan, kita. jangan. Jangan lupa yuk yang belum absen. Absen. Uy. Biar dapat sertifikat. Iya, biar saya bisa sertifikatnya. Ayo. Oh, dengar-dengar tadi malam itu pas di-share pengaturan apa, peraturan apa, banyak yang live dari grup ya. Oh iya. Aduh, Jangan dong, jangan disulitin dong. eman-eman banget iya, begitu loh. Kan padahal Oh ya, ini ada ini pertanyaan ada pertanyaan lain dari Ahmad Raffi. Kak Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Oh, kebalik, salah. Laporannya kemana ya Kak? Oh, enggak. Oke, Kak Wayu, ini ada pertanyaan dari Kak Ahmad Raffi. Apakah perlu menggunakan branch atau fitur atau isnul bug dan lain-lain, atau hanya di satu branch master saja? Itu Kak Wahyu, boleh menjawabnya? Jika kontributornya banyak atau timnya banyak, itu jangan hanya menggunakan satu branch karena akan menimbulkan konflik. Maka solusinya kita menggunakan banyak branch, misal kayak tadi, misal developer 1, branch-nya dev 1, developer 2, branch-nya dev 2, seperti itu penamaan dari branch. Tergantung siapa yang mengerjakan sih, tergantung berapa banyak orang yang mengerjakan. Kalau satu orang, kalau proyeknya kecil pakai master nggak apa-apa. Kalau proyeknya kecil ya, kalau besar jangan master. Pokoknya jangan master lah. Pokoknya branch master itu hanya untuk production, artinya untuk produksi, artinya file kita sudah final, tinggal kita deploy ke server. Kalau di web seperti itu. Kalau master itu artinya sudah final. Oke, pertanyaannya selanjutnya. Ya kalau masih belajar pakai branch master nggak apa-apa, tapi kalau serius, tahap serius, apalagi ke company, jangan pernah hanya memakai branch master, harus gunakan branch lain. Karena branch master ini untuk produksi. Artinya file-file yang kalian buat atau source code yang kalian buat itu harus melalui tahap testing dulu, lalu bisa masuk ke tahap production. Ada banyak tahapnya sih, silakan teman-teman cari sendiri mengenai tahap-tahap sampai ke production. Oke, seperti itu. Yuk, ditunggu. Yang belum absen lo ya, jangan lupa. Ayo. Jangan malu. Bertanya. Ini kebanyakan yang lainnya cowok ya? Yang cewek nggak ada. Ceweknya malu-malu. Biasanya kan malu-malu. awalnya malu-malu. Oh, ini dari Kak Ahmad Raffi lagi. Jumlah maksimal dalam branch itu berapa orang ya, Kak?
Setahu saya itu nggak ditentukan jumlahnya, tergantung kebutuhan sih. Misal ada 5 orang, ya udah buat aja branch 5 orang, gitu sih. Nggak ditentukan batasnya, nggak ada batasan. Setahu saya ya, soalnya nggak pernah buat branch sampai banyak banget. Gitu. Oh iya, gimana Kak Ahmad Raffi? Sudah paham kan? Dia juga dalam hati paham. Iya. Kita telepati ya. Asik telepati. Karena kita rapatar. Aku pengen jadi Nagita. Oh iya. Kamu Nagitanya, aku rapatarnya. Kamu cewek, Mbak. Oh iya, buat yang tadi ketinggalan materi, tenang saja. Habis ini recordingnya nanti akan di-up di YouTube di 3 Teknik Informatika. Nanti linknya akan di-share di grup WA peserta ya. Jadi tenang saja. Jangan lupa ditonton juga. Iya, Di-subscribe kalian. Iya. Jangan lupa follow IG kita. IG-nya HMTTI juga. Oh iya, di like, comment, share. Ya, share biar yang lain juga tahu. Iya. Ajakin teman-temannya pada subscribe juga ya. Iya. Sesama membantu mendukung. Iya. Oh iya, saya rasa cukup ya buat sesi pertanyaannya. Terima kasih buat yang sudah bertanya dan hadiahnya nanti akan di-chat di WhatsApp oleh panitia. Semoga beruntung. Selanjutnya ini ada apa, Kak? Ada dokumentasi nih. Oh buat iya. foto-foto kita mau lihat dong. Wajah-wajahnya. Yang Asik. ikut siapa aja. Boleh dong di open kameranya. Ayo dong open cam-nya. Kita mau dokumentasi. Nih, Keluarin gaya-gaya yang gaul. gemes-gemes, keren gitu ya. Oh, yang Terserah. formal. Oh iya. Jangan malu-malu loh. Ayo. Open cam-nya dulu. Nggak apa-apa, yang belum mandi nggak apa-apa Iya, kok. yang mandi, yang habis shopping, yang habis Yang habis, nyapu, oh iya. nyuci, masak. Nah, Oh, yang habis nangis juga nggak oh apa-apa. iya, betul. Yang pagi-pagi Ayo. galau, udah pagi-pagi galau nyetel lagu galau. Oh jangan dong, pagi-pagi pasti happy. Kayak acara TV dong, enggak. Iya, emang bener. Siapa tahu kita ada yang nonton dari Trans TV. Aduh, terus ngajak kita. kayaknya nggak mungkin. Doakan Ayo aja, dong, Kak. on cam. Ayo on cam-nya Gimana? dong. Wah, pada ganteng-ganteng kan, cantik-cantik. Cantik-cantik Aduh. gitu loh ya, kok dari tadi malu-malu gitu. Oh, ada yang Ayo belum yang loh, belum ayo. itu Kak Faris. Kak Faris Ayo. Wahyu. Iya. Ganteng-ganteng gitu, cantik. Ayo lagi. Ayo yang belum. Ada Yevivo itu apa ya, Kak? Akila, Dia jualan Safian. apa ya, Kak? Oh iya, Yevivo. Itu merek HP-nya. Oh iya, bener. Oke, bergaya dulu ya, Kayak dulu siap-siap. deh yang gemes-gemes gitu boleh, yang Senyum. keren-keren gitu. Siap. Kita hitungin ya. Iya. 1, 2, 3. Lagi ulang. Iya. Kan biar harus semangat juga. Senyumnya dong, senyumnya asik. Hari Minggu loh. Semangat Sunday. Yuk, ulang. Ayo, siap. Ulang ya. 1, 2, 3. Kalau tambah mampu tapi tambah sombong. Aduh, siapa itu yang joget-joget? Semangat banget ya kayaknya. Aduh. Kayaknya kita boleh kenalan juga ya. Kayaknya aku kenal itu. Nanti Gimana? Ada lagi? Dulu, Kak.
Oh, yang joget-joget tadi Mas Fadel. Veno dia, Veno. Aku kenal. Iya, senyum-senyum kan, asik. Nanti habis workshop kita kenalan. Dia tadi itu nanyain kamu, minta IG. Oh, iya. Oke, sudah ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, acara ini ternyata nggak kerasa sudah udah selesai. Sedih, Sedih banget. Ketemu tadi. Iya, baru open kamera sebentar loh ya. Iya. Pokoknya jangan lupa nanti follow loh ya. Jangan lupa follow HMDTI, follow IG kita. Iya. Iya. Ya baik, semoga materinya tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada para peserta dan panitia serta Kak Wahyu yang sebagai meluangkan waktunya ya buat materi hari ini. Terima kasih banyak. Kami selaku MC mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan yang tidak mengenakan atau mungkin kita kurang gimana gitu. Boleh dikritik di DM Oh, ya. iya. Tapi jangan pakai akun fake loh ya. Jangan pakai akun. Iya. Oke, saya Rizky Fajriati dan rekan saya Karita Farasani. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara MDTI selanjutnya. Iya.